Bab 993. Apakah orang ini sinting? George Kiao membalas pesannya 2 hari kemudian, dan dia mengeluh di WeChat. Ternyata dia bukan sengaja menghilang dari WeChat, tetapi ponselnya disita oleh kakeknya. Periode ini membuatnya sengsara hingga merasa lebih baik mati daripada hidup. Audrey Han mendengarnya mencurahkan banyak kepahitan di WeChat, baru menyadari bahwa dia telah menemani kakeknya kembali ke China untuk merayakan Imlek. Pada hari-hari ini, kakeknya membawa segala macam barang untuk menemui kerabat. Ini bukan menemui kerabat, tetapi melakukan kencan buta. Ketika dia mendengar ini, Audrey Han tidak tahan dan menggodanya. Bukankah itu bagus? Demi kesejahteraan hidupmu kelak. George Kiao melolong seperti serigala pada pesan suara di WeChat. Kakak ipar, aku sudah jatuh terus ditimpa tangga. Jika hal yang aku hadapi kemarin adalah apa yang akan dihadapi Koldi Yuchi besok, apakah kamu masih mengatakan itu cukup bagus? Audrey Han tidak marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengangkat alisnya dengan ringan. Kamu berbeda dengannya, Koldi Yuchi sudah memiliki tuan, sedangkan kamu adalah seorang jomblo. George Kiao menangis ketika mendengar ini. Kakak ipar, jangan seperti itu, aku sudah sangat menyedihkan akhir-akhir ini, kamu masih memperlakukanku seperti ini. Audrey Han terhibur olehnya. Namun, George Kiao dengan cepat kembali ke keadaan semula. Tidak, saya lupa pada poin pentingnya. Apakah kalian akan kembali ke China? Kapan? Audrey Han meliriknya saat dia baru menanggapi pesan itu. Ya, 3 hari kemudian. Waduh. Selanjutnya, Audrey Han mendengar George Kiao di ujung sana melompat terkejut, dan kemudian dia berteriak kesakitan seolah-olah dia telah menendang sesuatu. Butuh waktu lama untuk menarik napas sebelum dia berkata kepadanya dengan menyedihkan, tidak Kak Ipar, jarang sekali aku menjumpai orang seperti Koldi Yuchi dan kamu yang sudah begitu akrab walau kami baru bertemu. Jika kalian kembali ke China, apa yang harus aku lakukan? Aku akan sendirian di masa depan, aku akan merasa kesepian dan kedinginan. Lupakanlah, katakan padaku di mana kalian berada, dan aku akan pergi mencari kalian. Audrey Han. Setelah ragu-ragu, Audrey Han memberitahu alamatnya. Sebelumnya dia tidak memegang teleponnya karena dia dibatasi, sekarang dia seharusnya sudah kembali, kan? Benar saja, tidak lama setelah Audrey Han memberikan alamat kepada George Kiao langsung tiba di rumahnya. Ketika dia mendengar bel pintu berdering, Audrey Han melihat sebentar, orang ini tiba begitu cepat. Dia bukan ngebut lagi, kan? Audrey Han melirik melalui jendela dan melihat George Kiao berdiri di luar, dia membuka pintu. Ketika George Kiao melihatnya, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyedihkan, lalu membuka tangannya dan melompat ke arahnya, kakak ipar, aku sangat merindukanmu. Audrey Han berdiri di sana dengan pandangan kosong, seolah-olah dia tidak mengharapkan dia akan melakukan tingkah ini. Tetapi George Kiao berhenti sendiri sebelum Audrey menghindarinya, berdiri di sana dengan tangan membeku di udara. Setelah beberapa lama, dia melewati Audrey Han dan memeluk kabinet di sebelahnya. Audrey Han. Apakah orang ini sinting? George Kiao memeluk kabinet dengan ekspresi hidup tanpa ada harapan lainnya lagi. Hanya bercanda, tanpa berpikir panjang dia ingin buru-buru memeluk kakak ipar. Meskipun di dalam hatinya, dia memperlakukan kak ipar itu sebagai saudara, tetapi Koldi Yuchi tidak berpikir begitu. Pada saat itu, dia hanya akan merasa bahwa dia mengambil keuntungan dari saudara iparnya, dan dia tidak ingin mati muda. Audrey Han menutup pintu, lalu dia mendengar George Kiao bertanya pelan. Apakah Koldi Yuchi tidak di rumah? Kami akan kembali ke China dalam 3 hari, jadi dia terus berurusan dengan pekerjaan di perusahaan baru-baru ini. Artinya, setelah hal-hal di sini ditangani dengan beres, mereka baru dapat kembali ke China tanpa kekhawatiran. Berbicara tentang kembali ke Tiongkok, suasana hati George Kiao turun lagi, kalian benar-benar akan kembali ke Tiongkok. Tidak enakkah tinggal di sini?
Kakak ipar, kamu sekarang sudah bersamanya, mengapa kamu ingin kembali? Audrey Han melihat George Kiao, dia mungkin tidak tahu apa yang telah berturut-turut terjadi belakangan ini. Dia mungkin berpikir bahwa dia dan Golden Ye hanya akan menyambut Imlek saja. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada George Kiao untuk sementara waktu. Sepertinya ceritanya terlalu panjang untuk dibahas, jadi pada akhirnya Audrey hanya bisa mengatakan, ini bukanlah tempat kami tidak tinggal di sini sebelumnya, jadi aku ingin kembali bersamanya. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena di sanalah tanah air kami berada, dan aku juga berharap untuk berjalan-jalan ke tempat-tempat yang pernah kami kunjungi bersama sebelumnya untuk melihat apakah itu mampu membantunya memulihkan ingatan. Setelah mendengar ini, George Kiao akhirnya mengerti. Ternyata dia berharap Goldie Yuchi bisa mengembalikan ingatannya, jadi dia berencana untuk kembali ke China. Dia mengangguk, benar juga. Kalau begitu aku tidak punya alasan untuk menahan kalian. Kalau tidak, bukankah itu akan mencegah Goldie Yuchi dari memulihkan kembali ingatannya? Audrey Han tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. George Kiao menghela nafas berulang kali, merasa sangat tertekan. Audrey Han maju selangkah dan berjalan masuk bersamanya. Bagaimana kabarmu? Gimana kencan butanya? Apakah ada yang kamu suka? Berbicara tentang ini, wajah George Kiao tiba-tiba berubah menjadi pahit. Kakak ipar, jangan mengolok-olok saya lagi. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya telah berada dalam kehidupan yang mengerikan dan sengit baru-baru ini? Lebih baik mati daripada hidup. Orang lain merayakan Imlek dengan penuh kesenangan, sedangkan aku melawatinya dalam kegelapan. Saat Audrey Han menuangkan segelas air untuknya di dapur, George Kiao melihat tata hias di sekitarnya, dan tidak tahan untuk tidak memujinya. Rumah ini dipilih dengan sangat baik, dan Goldie Yuchi benar-benar menyembunyikanmu dengan baik. Setelah itu, melihat Audrey Han memberinya segelas air panas dan tampak sedih lagi, Kak ipar, saya berlari sejauh ini, tidak bisakah saya minum minuman lainnya atau anggur merah? Hanya segelas air panas. Tinggallah untuk makan siang, sekarang kamu merasa sangat tersiksa karena hanya minum air putih. Apa? Mata George Kiao berbinar ketika dia mendengar bahwa dia bisa tinggal untuk makan. Belakangan ini, apa yang dia makan, memang dimasak oleh koki besar, tapi dia masih sangat merindukan masakan kakak iparnya. Jadi ketika Audrey Han mengatakan bahwa dia bisa tinggal untuk makan, George Kiao tiba-tiba merasakan semua bebannya hilang seketika. Tidak tersiksa. Tidak tersiksa sama sekali. Baguslah kalau begitu. Jika kamu berani mengatakan kamu tersiksa, hari ini tidak usah makan lagi. Kakak ipar, apakah kita perlu pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan terlebih dahulu? Beli bahan. Audrey Han menggelengkan kepalanya, tidak perlu, seseorang sudah pergi. Gita tampaknya telah berubah menjadi orang lain belakangan ini. Dia bangun pagi-pagi dan pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan, dan kemudian membuat makanan besar setiap hari. Karena ada banyak hal yang harus dibeli, Arthur Xiao juga pergi bersamanya. Seseorang. Siapa? George Kiao menggaruk kepalanya. Jika dia ingat dengan benar, kak iparnya baru saja mengatakan bahwa Goldie Yuchi sedang menangani hal-hal di perusahaan, jadi tidak masuk akal jika dia yang pergi. Mereka semua adalah temanku, kamu belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan aku akan memperkenalkanmu kepada mereka ketika mereka kembali nanti. Punya teman baru. George Kiao segera mengungkapkan sifat aslinya, dan bertanya dengan mata menyipit, apakah ada gadis? Audrey Han. Aku memberitahumu, bahkan jika ada perempuan, kamu jangan berharap. Jauhkanlah tangan kotormu dari orang di sekitarku, kalau tidak. Bersambung.